Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Kembali lagi pada hari ini kita melaksanakan acara podcast Ikhlas Studio Jambi bersama owner dan juga pengurus serta pemilik daripada Taman Wisata Air kita pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 ini. Assalamualaikum Kak Rera. Assalamualaikum Buya, Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum pemirsa Ikhlas Studio Jambi. Ya, kita hari ini bersama Kak Rera spesial ya sebagai pengurus dan juga pengelola Taman Air Kita ini yang ada di PAL 11 ya, PAL 11. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun Buya. Iya, betul. jadi kita mau tanya-tanya tentang pengelolaan Taman Air kita ini. Boleh, Kak Rera. Buya. Ini apa motivasi Kak Rera dan juga bersama tim untuk membuka Taman Wisata Hewan Air kita ini? Iya. Motivasinya tuh sebenarnya banyak Buya. Iya. Pertama motivasi memang kami sekeluarga itu berawal dari kecintaan kepada hewan. Alhamdulillah. Jadi ya. dari kecil ayah juga sudah sering pelihara di rumah. Ibu juga kebetulan backgroundnya juga dari backgroundnya hewan. Iya, Dulu iya. sempat jadi kepala kebun binatang. Terus Rera juga suka hewan, semua Alhamdulillah. jenis hewan Iya, gitu iya. kan. Nah, jadi gimana kecintaan kita bagi biar semua orang atau semua masyarakat Jambi ini juga sama-sama mencintai hewan. Alhamdulillah. Nah, terus motivasi yang kedua adalah gimana kita memiliki usaha tapi tetap ada dakwahnya. Oh iya, Ya, dan juga tetap menyalurkan ada hobi ya. edukasi, Iya, ya. iya, betul. Bahwa nanti anak-anak kan biasanya kalau hewan lebih suka ke Ya. anak-anak yang menyayangi hewan itu hatinya menjadi lebih lembut dan lebih gampang untuk dinasehati. Seperti Alhamdulillah. itu. Jadi hewan di sini juga bisa interaksi dengan anak-anak. Itu motivasinya Bu ya. Baik. Kemudian kita lanjut, bagaimana nih Kak Rera memilih jenis-jenis hewan yang akan dipelihara di taman wisata ini? Ya. Pertama yang pasti hewannya tidak dilindungi. Oh, iya. Karena bagaimanapun kan kalau hewan dilindungi itu berarti hewannya sudah hampir punah dan kita juga perlu izin untuk Oh, mengurusnya. iya. Seperti gajah, harimau tuh nggak bisa Nggak melihara boleh, di sini ya kan, karena Singa nggak boleh ya? kalau singa boleh Bu ya, Oh, singa boleh karena malah dia ya? aslinya Afrika. Oh. Kalau harimau Sumatera malah nggak Nggak boleh. boleh. Wah, Ya. iya, Kayak iya. rusa tutul itu boleh karena aslinya luar, tapi kecuali rusa sambar itu Nggak boleh. asli Indonesia dan hampir punah tuh nggak boleh. Iya. Jadi itu. Terus yang kedua yang bisa untuk edukasi ke anak-anak gitu. Tentu yang tidak buas, misalnya elang walaupun dia jinak dia akan kalau sekali matok bisa luka ujung. Atau misalnya ular kita pilih yang paling dari jenisnya itu istilahnya paling aman. Makanya kami tidak memelihara kobra, lebih memilih yang tidak ada bisanya misalnya. Jadi aman untuk pengunjung, untuk anak-anak. Terus juga hewan-hewan yang tidak dilindungi yang hampir punah. Alhamdulillah. Ya, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola taman wisata air kita ini? Banyak Bu ya. Iya. Banyak Boleh diceritakan, mana tahu nanti peluangnya banyak, berbagi. tantangannya juga banyak. Tantangannya tuh nggak dari dalam saja, dari faktor internal, eksternal juga mempengaruhi. Gitu. Misalnya cuaca, cuaca kabut asap, hewan-hewan juga bisa sakit, kayak gitu kan. Atau misalnya kalau dari dalam, misalnya bisa dari sumber daya manusianya, misalnya kayak gitu. Jadi tantangannya banyak, tetapi karena tadi basicnya kita berasal dari hati mencintai hewannya, nggak jadi berat. Tantangannya jadi ringan. Jadi bisa dilalui, bisa dilalui jadinya Bu ya. Siap, kita lanjut nih Kak Rera tentang konservasi dan juga edukasi di taman air kita ini. Apa peran taman wisata air kita ini dalam konservasi dan edukasi terhadap hewan? Ya, jadi kalau dari segi konservasi, dulu sempat pernah pihak dari BKSDA dia menemukan hewan yang di luar, terus direscue lah, gitu kan, terus dititipkan di sini pernah. Kalau dari edukasi itu, alhamdulillah sudah sangat berjalan dalam beberapa tahun ini, karena Taman Wisata Air kita ini udah jadi mitra sekolah untuk edukasi anak-anak sekolah di sini. Untuk tingkat apa deh? Sampai SMA sudah. Sudah sampai sampai SMA sudah, SMA
sampai SMA yang Nurul Ilmi udah pernah juga Oh di sini. iya, alhamdulillah ya. Kayak gitu ya. Ya, terus bagaimana nih Kak Rera bisa mengenal pengunjung tentang pentingnya konservasi hewan pada pengunjung? Ya, kalau misalnya untuk pengunjung, kalau pengunjung yang biasa umum maksudnya, itu paling kan ada informasi papan informasi di setiap kandangnya. Nah, kalau misalnya untuk dari sekolah tadi, memang kita memberikan kelas atau materi pengenalan satwa jinak. Oh iya. Jadi kita ngumpul di sini, nanti anak-anak sekolahnya kita kenalin. Sebelum dia keliling, kita kenalkan ular, iguana, sama kura-kura. Nanti sudah kita jelaskan, nanti bisa pegang, bisa foto. Habis itu nanti anak-anak tadi, yang anak sekolah tadi itu keliling dipandu sama kakak-kakak di sini ngasih makan hewannya. Ada pemandunya ya? Ada pemandunya juga, Bu ya. Ya, terus kita bincang-bincang lagi nih, bagaimana nih program edukasi yang ditawarkan atau yang kepada pengunjung? Ya, biasanya tuh kita kalau program edukasi langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah ya? Langsung ke sekolahnya, nanti sekolahnya kan ada studi tour atau field trip lah istilahnya, ya kan. Nah, itu mereka ke sini seperti yang tadi Rera udah jelaskan, nanti kita kasih materi pengenalan, anak-anaknya bisa pegang, merasakan ini nih rasanya pegang ular. Misalkan kalau di luar kan nggak bisa. Tapi tetap kita ajarkan bahwa misalnya kayak ular itu kalau ketemu di luar jangan dipegang seperti ini gitu. Itu tentu berbeda gitu kan, Umi. Jadi tentu beda. Jadi tetap juga kita menekankan itu. Oh ya, alhamdulillah. Terus kalau masalah kudanya gimana? Masalah kuda gimana, Bu ya? Nah, kalau pengunjung kalau mau naik kuda atau mau keliling-keliling pakai kuda gimana? Bisa. Jadi salah satu wahana di Taman Wisata Air kita ini nih kuda tunggang. Oh, kuda tunggang. Ada kuda tunggang, jadi bisa nunggu, tapi memang tidak seperti stable. Kalau stable kan memang dia pengunjungnya naik sendiri. Kita tetap ada jokinya. Oh, ada penuntunnya, jokinya. Iya, ada penuntunnya, bukan yang bisa ngendarin sendiri, bukan. Karena kan memang untuk anak-anak ya. Gitu, Bu ya. Ya, terus nih kita bincang tentang pengalaman pengunjung yang datang nih selama 9 tahun. Oh iya. Apa saja nih yang membuat pengunjung betah berlama-lama di Taman Wisata Air kita ini? Nah, ya biasanya Bu ya, kalau di sini kan karena sudah all in. Oh ya. Jadi belajar hewannya ada, berenangnya juga ada, terapi ikannya juga ada. Iya. Jadi biasanya kalau di sini biasanya memang keluarga, rata-rata keluarga. Kalau lihat kan nyewa saung tuh rata-rata keluarga ya. Jadi mereka piknik di sini, bawa makanan rantangan dari rumah. Nanti orang tuanya ngobrol-ngobrol santai di saung, anaknya bisa berenang, bisa ngasih makan hewan. Itu sudah masuk dalam include dari tiket masuk. Nanti bisa orang tuanya bosan, orang tua bisa terapi ikan di atas. Itu juga udah gratis semua. Terus kalau untuk makanannya disediakan di sini atau dibawa dari luar? Kalau makanannya kita siapkan dari sini. Jadi sudah include di tiket masuk. Nanti pengunjung itu akan dapat wortel itu untuk bisa ngasih makan rusa, kelinci, domba. Nah, jagung itu untuk merpati yang di atas di Taman Burung. Itu udah dapat semua di pengunjung per orangnya. Iya. Jadi kalau untuk pengunjung yang nginap di sini nggak ada ya? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Ya memang ada beberapa sekarang ya tempat wisata di Jambi yang bisa nginap ya. Tapi aduh agak bahaya kalau nggak dikontrol nanti yang lain gitu ya. Mungkin tahun-tahun ke depan bisa dibuat ya. Bisa di jadi program. diterima masukannya. Iya. Ya, kita lanjut nih. Bagaimana nih Kak Rera bisa memastikan keselamatan pengunjung saat berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini? Karena kan di sini hewan-hewannya bagaimanapun hewan itu kan ada bad moodnya, dia bisa menggigit, bisa dia menendang kayak gitu. Jadi rata-rata hewan di sini memang kita pelihara dari kecil. Mengapa dari kecil? Jadi dia lebih dekat, sudah terbiasa dengan manusia kayak gitu. Jadi dengan kita rawat, kita berikan kasih sayang, jadi sifat agresif dari hewan itu dapat diminimalisir sekecil mungkin. Jadi sudah jinak lah ya. Iya, dan kita juga bisa alhamdulillah kan sebenarnya hewan itu walaupun tidak bisa berbicara, saat dia tidak senang dia menunjukkan tanda-tanda ini aku nggak suka gitu. Ada misalnya tadi kan waktu di Taman Kelinci sempat kelinci ngentain kaki belakang, itu nggak suka. Gitu. Atau kalau kuda misalnya kupingnya ke belakang misalnya kayak gitu, itu tuh tanda-tanda dia suka. Jadi
kita lebih memahami hewan sih. Tapi memahami itu ya tadi berasal dari kasih sayang tadi itu juga Bu ya. Berarti Kak Rera ini apa nih? Spesial hewan? Spesial enggak. Spesial tuh enggak. Mungkin karena kita sayang, jadi kita ngerasa feelingnya dapet, chemistry-nya dapet ya. Alhamdulillah ya. Tidak suka Iya, selain itu kan memang kan kandangnya insya Allah aman. Kalau misalnya kayak ular, tetap ada rantainya, tetap pintu kandangnya digembok, misalnya itu kan termasuk salah satu untuk safety pengunjung. Oke. Terus gini, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung di Taman Wisata Air Kito ini? Oh ya, jadi di Taman Wisata Air Kito ini kan Bu ya, dari tiket masuknya itu kan 25.000 satu orang. Itu sudah banyak gratisnya tuh Mi. Jadi dia udah bisa ngasih makan kelinci, ngasih makan rusa, ngasih makan domba, itu makanannya udah dari kita. Terus ngasih makan burung, itu makanannya dari kita. Terapi ikan sama berenang itu udah gratis. Jadi jadi saung itu kita sewa. Tapi kalau mau gratis ada meja payung deket kolam renang. Tadi yang deket musola ya Bu ya. Itu gratis. Terus kalau naik kuda itu bayar karena kan itu satu orang kan, nggak mungkin semuanya nanti berapa bayarnya kalau naik 15.000. 15. Berapa keliling atau satu jam? Satu keliling ada putarannya yang ada patung kuda. Itu kelilingnya ya, paling yang bayar itu kuda sama foto satwa berfoto. Ya sama saungnya. Oke. Jadi satu kali mereka beli tiket itu berapa lama mereka bisa berada di dalam taman? Dari pagi sampai sore bisa Bu ya. Dari kita buka sampai tutup. Itu rata-rata kalau yang nyewa saung tuh biasanya lama tuh. Karena kan santai kan, nggak ada harus diburu-buru. Kan fasilitas kita juga musola juga ada, jadi nggak harus keluar misalnya kayak gitu kan. Jadi biasanya tuh lama lah di sini Kak. Nggak ada misalnya tidak siang ada harus waktu tutup siang tutup enggak. Di sini nggak ada seperti itu. Oke. Ya kita kembali lagi nih ke Kak Rera yang cantik ini. Tentang kesejahteraan hewan. Wah, ternyata kita harus perhatikan juga kesejahteraannya. Bagaimana Kak Rera bisa memastikan kesejahteraan hewan di taman wisata ini? Yang paling penting hewan itu tuh pertama makannya ya, karena memang hewan kan hidup untuk makan ya kan. Terus bagaimanapun dia kita tahan untuk kita. Kalau enggak kan dia bisa nyari makan sendiri. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan makan dia tuh wajib makan, minum, ya kan. Terus kebersihan kandang, kebersihan hewannya, ya kan. Seperti tadi kan Umi lihat tuh ularnya semua reptil tuh dijemur, direndam ya, dimandikan jadi kalau dia bersih, dia kenyang, pasti sehat. Tapi kalau misalnya dia kenyang tapi badannya kotor, ujung-ujungnya sakit juga. Itu setiap hari tuh Kak? Kalau reptil seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Semua hewan tuh dimandiin tuh seminggu sekali. Nah, kalau kuda hampir 2 hari sekali karena kan dia harus latihan terus. Jadi habis latihan kan keringatan tuh, itu dimandiin sama jokinya. Iya, alhamdulillah. Nah, terus gini, Kak Rera, apa saja nih langkah-langkah yang Kak Rera ambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hewan yang di sini? Kalau kesehatan, kalau untuk menjaganya vitamin. Vitamin. Jangan sampai stamina atau kesehatan hewan turun. Kalau sudah turun sakit malah lebih susah Umi. Untuk ngobatinnya tuh lebih susah. Jadi lebih bagus mencegah daripada memang itu benar. Emang sangat benar karena kalau pas sakit itu semua obat, semua vitamin kadang-kadang ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang cepat sembuhnya. Banyak kayak gitu. Jadi vitamin itu pasti gitu kan, kayak burung tuh di minumannya misalnya kayak gitu kan. Terus pakan kebersihan tadi itu juga wajib tuh ya. Kita lanjut nih masalah tantangan dan juga peluang. Peluang dan tantangan gitu kan. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola taman wisata air Kito ini? Kalau peluang, karena kan di Jambi ini sebenarnya tempat wisata belum terlalu banyak, kan. Dan alamnya juga, misalnya anggap kita contoh Sumatera Barat kan alamnya aja udah bagus, kita ke belakang rumah juga udah bagus. Kalau Jambi kan nggak Umi, kan. Nah itu sebenarnya udah peluang karena tempat wisatanya belum banyak gitu kan. Tantangannya apa ya? Tantangannya karena mungkin banyak sih. Tantangannya pasti banyak.
sektor pariwisata ini termasuk sektor yang paling sensitif Bu ya. Oh, gitu. Karena kan dia kebutuhan tersier lah, udah selanjutnya lah gitu. Jadi misalnya nih, contohnya dulu COVID kita tutup, ya kan? Jadi sempat tutup berapa lama? Tutup 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun ya Iya, kan? iya, iya. Atau misalnya pas ada kenaikan BBM yang dari 6.500 ke 10.000 itu lama tuh sepinya tuh. Karena kan orang akan memenuhi kebutuhan primernya dulu. Ini nih kebutuhan nanti gitu. Jadi tantangannya adalah sektor pariwisata ini sektor yang paling sensitif ya. Iya. Dari faktor luar bisa langsung mempengaruhi kayak gitu sih tantangannya. Jadi pelayanan dan juga keberadaan ini yang sangat menyaman bagi pengunjung ya. Iya betul Bu ya. Ya, terus bagaimana nih Kak Rera menghadapi persaingan dengan taman wisata yang lain? Ya, menghadapi persaingannya sepertinya yang penting kita tuh ada perbedaan. Oh iya. Ada ciri khas lah ya. Ada ciri khasnya. Mungkin kalau kolam renang mungkin banyak di tempat lain, terapi ikan juga banyak di tempat lain, tapi bisa interaksi langsung dengan hewan-hewan yang jinak, bisa dipegang, bisa dielus, bisa diajak ngasih makan langsung dari tangan, itu sepertinya belum ada lah di Jambi. Tidak bisa. Ya, memang lengkap hewannya, tapi dilihat saja. Mungkin caranya adalah bikin pembeda dari tempat-tempat yang lain. Iya. Mungkin pelayanannya juga tentunya. Oh iya. Terus apa rencana Kak Rera untuk mengembangkan taman wisata ini di masa depan? Karena kami fokusnya memang kan ke konservasi juga, Bu ya kan. Jadi mungkin kedepannya kami akan nambah wahana lebih ke hewan juga Umi. Misalnya nambah apakah taman kalkun. Tadi kan kalkun banyak tuh Umi, ya kan. Nah, kami tuh rencana bikin taman kalkun di mana? Membuat juga lumba-lumba Kak? Lumba-lumba ya. Aduh, lumba-lumba payah tuh Bu ya. Payah, sulit tuh, belum nyampe. Yang ada kan sumber dayanya kalkun udah banyak nih. Iya. Kita jadiin taman di mana anak-anak bisa makan dari ngasih sana. Makan. Iya, Kan betul. tadi kalkunnya nggak ada yang jahat kan, nggak ada yang ngejar-ngejar kan. Jadi baiknya sudah. Nah, sekarang kayak mana kalkun tuh bisa dikasih makan dari tangan juga. Kedepannya seperti itu. Nah, pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, memang kita lihat taman-taman yang ada khususnya di Provinsi Jambi ini tidak seperti di Taman Air Kito ini. Biasanya kita kunjungi di taman-taman itu pengurusnya atau orang-orang yang ngurusi tidak ramah seperti Kak Rera ini. Kalau di sini kita dilayani, dijelaskan, ada edukasi, ada konservasi. Jadi di sini sangat bersahabat sekali lah kita. Ini kita masuk pertanyaan penutup nih. Nah, tentang kemitraan dan kolaborasi. Nah, bagaimana Kak Rera ini bisa bekerja sama dengan organisasi, konservasi, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya? Oh iya, kita yang mitra itu yang paling sudah jalan sekali itu dengan sekolah. Dengan sekolah. Jadi emang ada sekolah yang memang setiap tahun dia akan ke sini. Untuk liburan ya? Bisa untuk belajar, misalnya kayak SD Asidiki, kan Asifa kayak gitu itu sudah ke sini. Memang mereka kan mengisi field tripnya untuk belajar kayak gitu. Terus kalau yang lain mungkin yang tadi sempat Rera jelaskan Bu ya, bahwa dulu sempat BKSDA misalnya mereka merescue hewan tuh dititipkan ke sini. Jadi kolaborasinya tuh sama-sama ke edukasi dan ke konservasi. Alhamdulillah. Iya. Terus apa saja nih manfaat dari kemitraan dan kolaborasi dalam mengelola taman wisata ini? Kalau kemitraan yang ke sekolah, jadi fungsi edukasi itu lebih cepat tersebar, kan? Kalau pengunjung paling anak-anaknya berapa orang lah. Tapi kalau sekolah kan satu sekolah 100 orang misalnya, atau dari kelas ada tuh kayak Asidiki dari kelas 1 sampai kelas 5. Berarti kan yang kita bisa sampaikan tentang edukasi konservasi jadi lebih banyak orang lebih dapatnya. Mudah-mudahan yang kita kasih edukasi hati anak-anaknya terketuk. Kami juga ngasih tahu ke edukasi, misalnya
lihat nggak kenapa hewan tuh punah, karena manusia nih jahat, karena rakus kayak gitu kan. Misalnya dia mau gading gajah, gajahnya harus dibunuh, itu kami ajarkan. Nah, dengan kulit harimau jadi karpet gimana caranya, harus dibunuh. Iya, jadi itu harus dibunuh dulu. Nah, itu kami ajarkan juga, maksudnya apa, biar generasi kita selanjutnya itu semuanya sayang hewan lah, tidak ada lagi tuh yang bunuh-bunuh hewan, perburuan liar, tuh semoga tidak ada seperti itu. Ya, ini sebagai terakhir nih penutup, bagaimana Kak Rera ini bisa membangun jaringan dengan stakeholder lainnya yang ada di sini? Ya, biasanya tuh kami kalau dulu sempat tuh datang langsung memang ke sekolah-sekolah, Bu ya, kita tawarkan ini, kita ada program edukasi, kami namanya program edukasi ke sekolah kayak gitu. Ya, jadi awal-awalnya tuh biasanya kami langsung datang ke sekolahnya, langsung datang ke kepala sekolahnya kan, menjelaskan di sini ada program edukasi gitu. Bagus nih Bu, Pak, ya biasanya disambut ya, seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih Kak Rera. Sama-sama Bu ya, terima kasih nih. Ya, pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada, inilah tadi beberapa keterangan penjelasan dari Kak Rera tentang Taman Air Kitoh yang ada di PAL 11 Kabupaten Muaro Jambi. Ya, jadi kepada pemirsa yang melihat dan mendengar serta menonton channel ini, silahkan datang ke sini membuktikan apa-apa yang telah disampaikan tadi. Kami welcome di sini menyambut. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.